tidak? Kalau ibu bisa melupakan bayinya, barangkali juga orang-orang di sekitar kita bisa melupakan. Kita dengarkan saya baik-baik. Tuhan Allah di dalam nama Yesus tidak pernah melupakan saudara dan saya sekalian. Dia melukis, ya, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Apa maksudnya dilukiskan di telapak tangannya? Berarti kita sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Setiap kali dia memperhatikan kita, ya. Nah, kita mau belajar sekarang. Dia Allah yang maha. Coba bilang maha. Maha itu artinya di atas segala-galanya. Yang pertama, dia Allah yang maha tahu. Alkitab menuliskan, saya ada baca ya, nanti baca di rumah. Mazmur 139, catat ya, baca di rumah. Pemasmur bilang begini, dia Tuhan menyelidiki aku. Dia tahu ketika aku duduk, dia tahu aku berdiri, dia tahu aku berjalan, dia tahu ketika aku berbaring. Pikiranku dia tahu dari jauh. Lalu ucapanku belum terucap, masih ada di dalam sini, dia tahu. Terlalu ajaib pengetahuan Tuhan. Aku tak sanggup untuk mencapainya. Dia Allah yang maha tahu. Satu kali di sebuah kelompok sekolah minggu, itu ada kira-kira 15 anak sekolah minggu dengan seorang guru. Lalu guru setelah bercerita tentang Alkitab, lalu guru membagikan secari kertas, setiap anak secari kertas kosong, sebatang pena. Lalu anak-anak disuruh, coba anak-anak lukiskanlah apa yang kau tahu tentang Allah. Seperti apakah Allah menurut pengetahuan anak-anak. Lalu diberi nama, lalu menggambar. Ada yang gambar kaki besar. Katanya Allah menyertai kemana-mana, kakinya harus besar, kalau tidak ada kuat. Ya, ada gambar tangan besar. Allah memberkati kita semua. Kalau tangannya tidak besar, tidak kuat untuk memberkati. Tapi ada gambar yang menarik, dari 15 gambar satu itu menarik, yaitu di gambarnya mata besar. Itu kertas itu 2 mata besar. Menarik sekali. Dipanggil oleh ibu guru sekolah minggu. Kau maju ke depan. Kenapa kau gambar Allah itu dengan mata sebesar ini? Anak itu bercerita. Sebelum mendiang ibuku meninggal dunia, setiap malam dia bercerita kepadaku tentang Allah. Salah satu cerita yang berkesan di hati saya sampai hari ini. Mamaku bilang, mata Tuhan ada di segala tempat, memperhatikan orang baik dan orang jahat. Amin. Kira-kira mata Tuhan ada di sini atau tidak? Ya, dengarkan saya. Anak sekolah minggu aja ngerti. Mata Tuhan ada di segala tempat. Maksud kita yang sudah tua bangka gak ngerti. Dengarkan saya. Dia bukan hanya tahu dari ketinggian surga. Memang ada ayatnya bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ayat-ayat dalam Mazmur 139, Allah maha tahu, tapi dia juga Allah yang maha hadir. Coba bilang maha hadir. Maha hadir. Iya, Pemasmur bilang begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi mendaki ke gunung, engkau ada di sana. Ku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau juga ada di situ. Dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada tempat kita bisa menyembunyikan diri kita dari hadapan Allah. Bilang amin yang keras. Amin. Ya, dengan manusia kita bisa bersandiwara, ya so? Istri boleh sandiwara dengan suami, suami bisa bersandiwara dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, ya. Jemaat dengan pemimpinnya bisa bersandiwara, teman dengan teman yang lain bisa bersandiwara, karena memang dikatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara, tapi kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Bilang amin. Jadi jangan jadi pemain sandiwara. Stop, bertobat. Bukan tidak bilang amin. Amin. Tersinggung. Kamu tersinggung supaya bertobat. Amin. Sudah tak boleh main sandiwara, sudah tak boleh lagi pakai topeng, ya no? Sudah tak boleh pakai topeng rohani, sudah tak boleh hidup dalam kemunafikan begini, ya. Sudah tak boleh, sudah topeng-topeng harus dilepaskan. Kita harus hidup dalam kebenaran dan hidup sebagai anak-anak terang, penuh dengan keterbukaan. Karena walaupun menyembunyikan diri, tetap juga Allah hadir dan melihat kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Dia menyertai kita, hebat.
Kita suka kan disertai Tuhan, tapi ada hal yang harus kita pikirkan bahwa Dia menyertai kita, Dia menyelidiki seluruh kehidupan kita, sehingga kita perlu hidup cocok dengan firman Tuhan saja. Amin. Coba ucap, Maha tahu, Maha hadir, Ya. Satu lagi, Maha kuasa. Kalau cuma Maha tahu, Maha hadir, satu hari ada telepon berdering, "Halo, tante, keluargaku sakit di rumah sakit, tolong tante, sudah sekarat, tolong ya datang berdoa." Oke, saya datang. Saya tahu. Aduh, saya tahu, saya dengar, saya hadir, tapi saya tidak Maha kuasa. Mengerti? Bisa aku berdoa? Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Dia Maha tahu, Dia Maha hadir, Dia Maha kuasa. Kisah-kisah dalam Alkitab membuktikan kepada kita sekalian. Ketika perjamuan kawin di Kana, anggur habis. Anggur habis itu bukan masalah biasa loh. Ini masalah musibah ini. Ini masalah aib. Gitu? Minuman habis. Coba nanti kita kalau kasih makan lalu minumnya ada. Kita pulang kita bilang, "Maria dapat jus Maria." Maria ini undang-undang kita makan seret dan minum.